Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku efektif mulai Jumat 2 Januari 2026. Pemberlakuan ini tepat 3 tahun sejak diundangkan pada 2023 lalu. Sejumlah pakar serta aktivis bidang hukum dan HAM menilai sejumlah pasal berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan mengancam privasi. Di antaranya pasal 218 KUHP tentang penghinaan presiden dan wakil presiden. Pasal ini merupakan delik aduan, yakni terduga pelaku bisa diproses hukum jika ada aduan langsung dari presiden atau wakil presiden. Ancamannya paling lama 3 tahun penjara. Kemudian pasal 240 KUHP tentang penghinaan lembaga negara. Setiap orang di muka umum yang menghina pemerintahan yang sah dan berakibat kerusuhan bisa terancam hukuman maksimal 3 tahun penjara. Ada pula pasal 256 KUHP tentang penyelenggaraan pawai, unjuk rasa dan demonstrasi tanpa izin serta menimbulkan keonaran atau huru-hara di masyarakat. Pelakunya bisa terancam hukuman 6 bulan penjara. Selanjutnya, pasal 2 KUHP yang mengakui hukum adat atau aturan yang berlaku di suatu daerah. Pelanggarnya bisa dipidana. Pasal ini dikhawatirkan memicu kesewenang-wenangan peraturan daerah hingga aksi main hakim sendiri. Lalu ada pasal 411 dan 412 KUHP tentang perzinaan dan kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Pasal ini merupakan delik aduan yang bisa diadukan oleh pasangan sah atau orang tua pelaku. Ancamannya maksimal 1 tahun penjara. Kemudian pasal 188 KUHP tentang penyebaran paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme yang ancaman hukumannya hingga 4 tahun penjara. Terakhir pasal 300, 301, dan 302 KUHP tentang tindak pidana agama sebagai perluasan dari pasal penodaan agama. Kelompok HAM menilai pasal ini multitafsir dan rentan dipakai untuk menekan kelompok minoritas. Ancaman hukumannya hingga 3 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Selama ini musik hadir di setiap sudut, seperti di kafe, restoran, hingga pusat perbelanjaan, untuk memeriahkan suasana atau sekedar teman ngopi. Namun kini pemutaran musik resmi dikenai tarif royalti. Pemerintah melalui surat edaran Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2025 menegaskan, pemutaran lagu di ruang publik yang bersifat komersial kini wajib membayar royalti. Artinya, musik yang diputar untuk menarik pengunjung tidak lagi gratis. Untuk kafe dan restoran, royalti ditetapkan sebesar Rp120.000 per kursi per tahun. Angka ini terdiri dari hak cipta dan hak terkait masing-masing Rp60.000. Pub, bar, atau bistro dikenakan tarif lebih tinggi, yakni Rp360.000 per meter persegi, yang dibayarkan sekali setahun. Sedangkan diskotek atau klub malam dikenakan royalti hingga Rp430.000 per meter persegi per tahun. Tak hanya itu, bahkan untuk seminar atau event biayanya bisa mencapai Rp500.000 per hari. Dan untuk bioskop royalti ditetapkan sekitar Rp3.600.000 per layar per tahun. Alasan dibalik keputusan ini, menurut pemerintah, musik memiliki nilai ekonomi dan memberi keuntungan bagi usaha. Sehingga harusnya pencipta lagu berhak mendapatkan imbalan. Namun di sisi lain aturan ini memunculkan keresahan publik, terutama bagi usaha kecil yang selama ini memutar musik sekedar menjaga suasana. Semua orang pasti suka musik, dan kalau di tempat-tempat umum seperti tempat publik itu dibatasin, ya kita ngerasa kayak terlalu berlebihan sih. Selama tempatnya jauh lebih nyaman, terus musik-musiknya jadi easy listening, ya nggak masalah. Toh kita juga sebagai penikmat musik dan penikmat kafe akan nyaman dan senang sih dari saya gitu. Gitu. Tapi dengan adanya peraturan seperti ini saya sangat tidak setuju ya gitu. Jadi kayak pastinya kalau dibebankan dengan royalti lagi, kafe tersebut dan tempat-tempat restoran lainnya itu akan terbebani juga. Pembayaran royalti dilakukan melalui LMKN dan tidak berlaku untuk pemutaran musik secara pribadi atau non-komersial.
Di satu sisi, aturan ini bisa melindungi hak cipta. Namun, di sisi lain, pengelola kafe dan resto harus kembali mengeluarkan dana di luar kewajiban pajak yang beraneka ragam agar bisa membayar royalti musik. Tim Liputan, iNews melaporkan. Arus balik libur tahun baru di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten terpantau lancar. Pelabuhan ASDP Merak sudah melakukan 117 trip perjalanan kapal dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Total jumlah penumpang sebanyak 30.302 orang. Sebanyak 474 unit kendaraan roda 2 dan 4.024 unit kendaraan roda 4 sudah menyeberang ke Pulau Sumatera. Untuk kendaraan truk tercatat sebanyak 955 unit kendaraan dan ada sebanyak 338 unit kendaraan bus juga sudah menyeberangi lautan Selat Sunda. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini arus balik libur Nataru di Pelabuhan Merak, Banten, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Iskandar Nasution. Selamat malam Iskandar, bagaimanakah kondisi terkini di Pelabuhan Merak, Banten pada malam hari ini? Ya, baik Camar, selamat malam pemirsa. Dapat saya informasikan bahwasanya saya malam ini berada di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, tepatnya di dermaga 6 di Pelabuhan Merak. Nah, untuk saat ini kondisi pelabuhan cukup lancar dengan jumlah kendaraan yang mendominasi masih kendaraan roda 4, yakni sebanyak 4.024 unit kendaraan ditambah dengan kendaraan bus yang ada sebanyak 338 unit bus. Dan untuk Pelabuhan Merak sendiri saat ini masih melayani kendaraan roda 4, bus, dan pejalan kaki. Nah, untuk saat ini saya dapat informasikan juga bahwasannya saat ini cuaca mulai mendukung untuk mengakhiri libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Hal ini berkaitan dengan proses perjalanan kendaraan arus balik ke Pulau Sumatera dari Pelabuhan Ciwandan, di mana hari ini tidak ada hujan. Dan dapat dipastikan kendaraan yang melintas ke Pelabuhan Ciwandan, baik itu kendaraan truk dan roda 2, bisa melintas memasuki Pelabuhan Ciwandan. Data dari Posko Merak, Banten sendiri mencatat untuk kendaraan roda 2 yang melintasi Pelabuhan Ciwandan ada sebanyak 474 unit kendaraan, dan kendaraan truk ada sebanyak 955 unit kendaraan. Dengan demikian ada sebanyak total untuk kendaraan untuk penumpang ada sebanyak 688.455 orang yang telah diseberangkan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Demikian, Camat. Baik, terima kasih atas informasinya rekan Iskandar Nasution langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara IKN di kawasan inti pusat pemerintahan wilayah perencanaan 1C. Dalam kunjungannya, Gibran memastikan kesiapan infrastruktur dasar penunjang operasional sekolah, mulai dari akses jalan, jaringan listrik, gas, hingga ketersediaan air bersih. Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan yang tetap mengedepankan kualitas agar sekolah ini dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat optimal. Diketahui SMA Taruna Nusantara IKN merupakan sekolah berasrama unggulan yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari strategi penyiapan generasi muda berkarakter, berjiwa kepemimpinan, dan berdaya saing global. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Rumah Dinas Presiden Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Presiden memanggil Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi,
Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya Jumat malam. Pertemuan membahas sejumlah hal, diantaranya adalah pemulihan pasca bencana di Pulau Sumatera dan penugasan khusus awal tahun. Sejumlah aktivis dan pakar bidang hukum dan HAM menilai sejumlah pasal dalam KUHP baru berpotensi mengancam kebebasan berpendapat. Selain itu, ada pula ketentuan yang dianggap mengancam privasi masyarakat.